warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik sudah mencoba ratusan amalan hasil googling, tapi mantan tetap tidak kembali juga. Agar berhasil, lakukan hal ini ya. Jadi itulah yang menjadi persoalan ya. Kenapa kemudian sudah mencoba berbagai amaliyah yang bisa dipelajari dari berbagai platform ya. Jadi kalau orang googling itu ada di berbagai website ya, juga video-video tutorial amaliyah di YouTube ya, kemudian melalui media-media sosial yang lain, tetapi kok tidak kunjung berhasil ya, karena tadi amalannya sampai ratusan ya. Ketika sampai ratusan itu menunjukkan bahwa Anda yang mengamalkan berbagai doa, berbagai zikir agar mantan kembali tadi itu tidak fokus ya. Jadi manusia itu tidak mungkin menguasai segala sesuatunya ya. Karena itu dia harus belajar fokus. Dia harus memilih salah satu yang memang dia rasakan paling cocok untuk dirinya. Ketika dia mengerjakannya, dia merasa yakin ya. Dan setelah itu dia bersabar menunggu hasil dari apa yang dia kerjakan tadi. Nah, yang kedua, berbagai amaliyah yang di-share di berbagai platform media sosial ya, itu juga yang harus jadi pertanyaan, apakah kemudian yang men-share amaliyah itu sendiri memiliki ijazah langsung dari guru-guru ya. Jadi proses pengajaran sebuah keilmuan itu ada transmisi keilmuannya ya, dari seorang guru ke muridnya, terus selanjutnya ke bawah. Nah, itu namanya pengijazahan ya. Dan apakah yang men-share keilmuan tadi adalah pemilik ijazah yang memang diperbolehkan mengajarkan amaliyah atau keilmuan tadi ya. Karena kita bisa saja mempelajari berbagai keilmuan tadi, amaliyah, zikir-zikir dan seterusnya tadi ya, tetapi kalau tidak ada transmisi keilmuannya, tidak ada pengijazahannya, itu ibarat alat-alat elektronik. Kita punya handphone tapi tidak ada listriknya, tidak ada baterainya, sehingga tidak bisa digunakan. Anda bisa saja tuh menghafalkan berbagai amaliyah, wiridan, zikir-zikir dari berbagai sumber yang Anda dapatkan. Anda ulang-ulangi doanya, mungkin 1 minggu juga sudah hafal ya. Karena jumlahnya banyak ratusan, itu seperti rumah ya. Rumah itu tadi alat-alatnya lengkap ya. Ada rice cookernya, ada kulkas, ada mesin cuci, ada mesin pompa air, ada TV, dan seterusnya. Tetapi kalau tidak ada listriknya, alat-alat tadi tidak bisa digunakan. Begitu juga dengan amaliyah tadi. Ya, kalau Anda tidak mendapatkan ijazah dari orang yang memiliki hak untuk mengijazahkan, maka hasilnya biarpun jungkir balik Anda mengamalkan sesuatu, hasilnya tidak akan berefek apapun ya. Nah, proses pengijazahan itu sendiri bukan sesuatu yang mudah ya. Kita sendiri untuk dapat ijazah lulus dari SD itu butuh waktu 6 tahun ya. Untuk dapat ijazah sarjana itu butuh waktu minimal 4 tahun ya. Begitu juga dengan pengijazahan ilmu ya. Kita tidak bisa tuh hanya dengan menuliskan komen, kalaupun yang membagikan keilmuan tadi adalah orang-orang yang memang memiliki ijazah untuk itu ya. Karena ada juga kan yang dia nyari berbagai informasi ke sana kemari,
tetapi dia bukan pemilik ijazah, kemudian dia buatkan video tutorialnya, dia share kemana-mana, ya jelas tidak ada manfaatnya, ya. Jadi Anda komen pun, saya izin mengamalkan Qabiltu dan seterusnya, ya kalau dia cuma tukang nge-share saja tidak akan ada manfaatnya. Karena itu Anda harus yakin betul apakah yang berbicara atau yang men-share itu adalah pemilik ijazah dari amaliyah tersebut, ya. Nah, proses pengijazahan tadi, ya, seperti saya ceritakan, itu tidak bisa secara online, ya. Di mana-mana orang belajar itu harus berjumpa dengan gurunya. Dia berkhidmat kepada gurunya dan gurunya juga melihat apakah orang ini berhak atau layak atau tidak untuk mendapatkan ijazah tadi. Karena biar bagaimanapun keilmuan-keilmuan yang memiliki dampak yang luar biasa hebat, ya, mengembalikan perasaan seseorang, ya, mengembalikan orang yang sudah pergi lama dan seterusnya, itu amaliyah-amaliyah yang memang memiliki dampak yang hebat luar biasa, dan itu hanya dipercayakan kepada murid-murid yang memang memiliki kualifikasi untuk itu. Karena kalau tidak bisa disalahgunakan dan hasilnya akan tidak manfaat atau malah akan merusak tatanan, ya. Jadi misal dia diamanahi sebuah amaliyah, kemudian amaliyah tadi bukan untuk membantu orang, tetapi justru misal dia melihat, wah ini ada istri orang yang cantik, malah dia ambil, maka para guru sangat selektif di dalam mengijazahkan sebuah amaliyah-amaliyah tadi, ya. Nah, kemudian kalau kondisinya demikian, doa apa, wiritan apa, dan zikir seperti apa yang bisa digunakan? Ya, sebenarnya ada, ya, wirid atau zikir atau doa yang tidak memerlukan pengijazahan, ya, yakni doa-doa atau zikir yang langsung bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau yang demikian, itu kita diperkenankan untuk menggunakannya kapan saja, ya. Nah, tetapi kenapa juga kalau kita sudah berdoa, misal dengan doa Nabi Daud alaihissalam, ya, agar orang yang kita cintai mencintai kita, tetapi kok belum ada efeknya. Nah, yang harus dievaluasi sekarang adalah kualifikasi dan kualitas diri kita. Kenapa doa ini dibacakan oleh orang lain bisa terkabul, sementara ketika kita yang membacakannya tidak berdampak apapun, ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma zakara rajula yutilus safar ash'asa akbara yamuddu yadayhi ila sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalika." Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan. Karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut dan berdebu, orang itu mengangkat tangannya ke langit sambil berdoa, wahai Tuhanku, padahal makanannya dari barang haram, minumannya dari barang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya, ya. Nah, kenapa doa kita, ya, sebenarnya berdoa dengan bahasa kita sendiri yang kita yakini juga baik-baik saja, tetapi kenapa juga belum kunjung dikabulkan? Nah, yang harus kita evaluasi, ternyata ada benda-benda yang haram, makanan yang haram yang masih melekat pada diri kita tadi. Kalau itu kita perbaiki,
pakaian yang kita gunakan dari sumber yang halal, makanan yang kita konsumsi dari pekerjaan yang halal, insya Allah berdoa apapun, termasuk berdoa mantan kembali, akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.